Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, untuk menjadi sehat dan juga awet muda tidak hanya dari makanan saja, tapi juga dari olahraga, salah satunya yaitu yoga. Nah pemirsa, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai tema kita yang sangat menarik, yaitu sehat dan awet muda dengan Kappa Yoga. Sudah hadir bersama saya di pagi hari ini yaitu Mbak Oktarina, yang kerap disapa Mbak Rina ya, sebagai instruktur Kappa Yoga. Selamat pagi Mbak Rina. Pagi. Gimana kabarnya Mbak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, kalau kita bahas soal instruktur yoga ini, sebenarnya Mbak awalnya kenapa sih bisa sampai jadi instruktur yoga? Oh, pada saat itu kan saya suka yoga ya, hobi. Jadi semua kelas yoga itu saya ikutin tuh. Saya ikut kelas yoga rutin. Nah, pas pada tahun 2019 apa 2020 ya, kita masa lockdown, itu semua kan udah pada ditutup tuh. Jadi bingung. Nah, mau olahraga gimana? Saya sama teman-teman inisiatif, gimana kalau kita latihan bareng aja di rumah siapa gitu kan. Nah, jadi pas kita inisiatif, kita kerjakan, itu rutin. Pas rutin, teman-teman tuh pada ngomong, kok berasa sehat ya, kok berasa enakan, dimana lagi cari tempat olahraga susah gitu kan. Jadi saya inisiatif gini, kalau misalnya hobi yoga terus memberikan manfaat, kok rasanya enak banget ya. Jadi saya hubungin guru saya bilang sama guru saya, Mbak Esa ya namanya. Itu saya bilang, Mbak saya kok tertarik ya pengen belajar yoga lebih dalam. Jadi saya mau ikut teacher training. Berhubung pada saat itu kita pandemik, 2-3 tahun ya, itu dimundurkan. Saya udah daftar tapi dimundurkan karena belum bisa dilaksanakan kan. Nah setelah 3 tahun berikutnya baru diadakan, itu baru saya ambil teacher training sama Mbak Esa. Udah selesai sekolahnya, itu kurang lebih 2 minggu, baru saya buka kelas yoga. Itu pertama kali itu di One Studio Casey, itu 2 studio itu. Nah dari mulut ke mulut mungkin ya, kayaknya itu udah ada yang minta privat. Nah dari sana jadi bertambah, itulah awal mulanya sampai sekarang. Sampai ya. sekarang. Kalau dilihat awal mulanya itu di tahun berapa Mbak pengen jadi instruktur yoga waktu itu ya? 2018 apa 2019 pada saat kita pandemi itu loh. Awalnya jadi member aja. Iya, pertamanya memang asik ya, hobi, suka yoga, dapat manfaatnya. Pas dikasih ke teman-teman juga bilang gitu, kok dapat berasa manfaatnya gitu dengan teknik-teknik yang udah saya dapat ya, belajar di rutin kan. Nah jadi saya ingin lebih dalam lagi, belajar lebih dalam lagi gimana gitu kan, ya ambil teacher trainingnya, jalan satu-satunya gitu kan. Nah sebenarnya olahraga ini kan ada senam Mbak ya, ada aerobik dan juga ada yoga. Kenapa sih memutuskan untuk yoga? Kenapa nggak aerobik misalnya, senam dan sebagainya gitu? Karena hobi itu tadi. Jadi hobi yang dijadikan pekerjaan yang menyenangkan itu kan hobi yang dibayar kan. Jadi karena hobi itu tadi, dengan yoga itu saya suka, saya dapat feel-nya, dapat semuanya dapat. Jadi pas bagi-bagi ke teman-teman atau member-member itu kerasa puasnya. Ketika mereka mendapat manfaatnya itu kerasa banget puasnya. Jadi emang suka hobi. Tapi emang awalnya pernah coba untuk aerobik? Pernah sih, cuman nggak dapat feel-nya. Ya di yoga inilah yang saya bener-bener dapat feel-nya. Berarti memang kalau untuk jadi instruktur itu harus pelatihan dulu ya, seperti yang Mbak bilang tadi ya. Harus sekolah, ada teacher trainingnya gitu ya. Karena harus ada sertifikat ya. Kita juga harus belajar lebih dalam karena kan yoga kan holistik, manfaatnya itu kan holistik untuk keseluruhan. Dia itu mind, body, and soul, itu kan semuanya harus dapat manfaatnya. Jadi memang harus belajar. Ada teknik-teknik yang harus dipelajarin biar nggak ada cedera, biar aman gitu. Berarti jadi instruktur itu nggak cuma sebagai instruktur doang ya, tapi juga harus pelatihan dan juga harus mengerti dan paham gitu bener. ya. Itu kemarin pelatihannya di mana emangnya Mbak? Kalau yang pertama kali, saya kan ikut 2 kali nih. Pertama kali itu di Bengkulu sama Mbak Esa. Yang terakhir itu saya di Bali, di Ubud. Di Ubud, di pusatnya, di IYS ya, Indonesia Yoga School. Langsung di pusatnya di Bali ya waktu itu. Di Bali, di Ubud. Itu berapa lama Mbak menyimak? 2 mingguan, kurang lebih 2 mingguan.
Jadi seluruh orang yang pengen jadi instruktur yoga Iya. belajarnya ke sana. Daftar dulu ke sana, belajar full belajarnya full gitu, sehari-harian itu full. Jadi instruktur tuh harus ada sertifikasinya gitu ya? Ya, mesti ada sertifikasi memang. Emangnya kualifikasinya apa sih Mbak untuk jadi instruktur yoga? Kalau kualifikasinya nggak ada, cuman kita minimal pernah ikut yoga 1 atau 2 tahun. Nah, jadi kita udah dapet basicnya. Jadi pas kita mau daftar ke sekolah yoga buat jadi teacher training atau lebih dalam, kita udah ada basicnya, udah tahu. Mereka juga lebih enak lagi menjelaskannya kepada kita kan. Jadi kita pun udah paham gitu manfaatnya, teknik-tekniknya. Mereka lebih lagi memberikan lagi ilmu yang lebih lagi. Iya, Jadi iya. dapat semua. Berarti paling tidak 1-2 tahun ya sudah Iya, mengikuti 1 tahun, 2 yoga, tahun. gitu. Nah ini kan kalau kita bahas tema kita Kappa Yoga itu apa sih Mbak? Kappa itu singkatannya ya, Kappa itu Koko Asana Principle of Human Body Alignment, yang artinya teknik-teknik dalam melaksanakan asana yang sesuai dengan struktur tubuh manusia. Sifatnya secara individual kan tidak sama. Iya. Nah, teknik-teknik ini diciptakan oleh Koko Yoga, guru besar kami di IES. Jadi Kappa ini sebenarnya tercipta ada latar belakangnya sendiri ya? Iya, gitu ya? benar. Akhirnya tercetuslah Kappa Yoga ini. Iya, Karena kan setiap bentuk tubuh orang itu berbeda-beda ya. Jadi tekniknya juga beda atau sama? Tekniknya yang diajarkan itu sesuai dengan struktur tubuh manusia. Jadi kan secara sifatnya kan secara individual kan tidak sama kan. Nah, itulah yang diciptakan oleh Koko supaya tujuannya itu supaya lebih indah asananya, posturnya lebih indah, terus lebih kuat, kokoh, stabil, kemudian aman daripada cedera-cedera kan. Nah, jadi lebih nyaman, membernya lebih nyaman. Itu tujuannya itu secara general. Iya, berarti pada saat member pun misalnya ada orang yang kurus ya dan juga gemuk itu beda ya. Ya, beda-beda. Bedanya dari segi mana, Mbak? Struktur Biasanya tubuh beda. Biasanya di tulang belakang orang juga ada beda. Ada yang rapat, ada yang renggang, itu beda. Kadang ada juga orang kan yang ternyata dia ada skoliosis gitu kan. Nah, jadi kebutuhannya juga beda. Yoganya pun juga beda. Itu banyak yang beda di struktur tubuh. Ada yang misalnya ya dia agak sedikit bungkuk, gitu kan. Ada yang berdirinya sedikit lebih ke belakang di lumbar. Nah, jadi itu disesuaikan. Jadi teknik-teknik itulah yang diciptakan oleh Koko guru besar kami, disesuaikan dengan struktur tubuh manusia. Memangnya kalau misalnya tadi ya yang Mbak bilang ada yang bungkuk, itu bisa Mbak misalnya berdiri lagi seperti awal gitu ya? Kalau dia rutin, disiplin, insya Allah itu dia bisa bagus lagi. Iya. Berarti juga ke arah kesehatan juga ya karena sebenarnya karena di manfaatnya yoga itu ada 5 ya secara holistik. Itu salah satunya memperbaiki postur tubuh. Salah satunya memperbaiki postur tubuh. Waduh. Jadi tubuh itu jadi terlihat lebih indah. Dan kalau misalnya ya postur tubuh kita baik, itu sistem kerja organ dalamnya lebih maksimal kan. Nah, jadi terhindar dari penyakit. Benar-benar. Itu Tapi salah kan kalau satunya. misalnya orang sering lihat ya olahraga yoga itu lebih kayak relax ya, refleksi gitu. Benar nggak sih Mbak? Iya benar. Dia lebih menenangkan pikiran, refleksi kan, relaksasi gitu kan. Dia lebih menenangkan pikiran. Tapi juga dia melatih kesabaran karena pada yoga itu kan ada hitungan nafas, bertahan, tapi tetap menguatkan seluruh sendi, otot. Nah itu dia jadi kayak secara psikis kita tuh ngelatih kesabaran. Benar. Itu bagusnya di yoga. Jadi selain olahraga juga ngelatih Iya, kesabaran. jadi melatih emosional. Mbak Rina, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi nih ya terkait dengan tema kita yaitu sehat dan awet muda dengan Kappa Yoga. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.